Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Notri Widianingsih, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 857779328 dari UPPJJ UT Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan kode PDKK 4107, modul 7, kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dua praktikum yaitu percobaan pemantulan cahaya dan percobaan pembiasan cahaya. Tujuan percobaan ini diantaranya adalah yang pertama dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat dapat menentukan fokus pada cermin cekung, dan yang kelima adalah dapat menentukan fokus pada lensa cembung. Percobaan yang pertama adalah percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan diantaranya adalah busur derajat, lampu senter. Saya menggunakan dua buah lampu senter, yaitu lampu senter yang besar, dan saya menggunakan senter laser. Kemudian adalah cermin cekung, cermin cembung, cermin datar, lilin, kertas putih, dan celah cahaya saya menggunakan sisir. Langkah kerja yang pertama adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Di sini saya telah menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Setelah lampu senter dinyalakan, saya akan mengamati jalannya berkas cahaya setelah mengenai cermin datar. Di sini, sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi, kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa cermin datar dapat memantulkan cahaya dengan sudut datang dan sudut pantul yang sama adalah dengan menggunakan busur derajat dan laser. Yang pertama adalah ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka sudut R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Selanjutnya, ketika I besarnya 60 derajat, maka R juga 60 derajat. Lalu ketika I 30 derajat, maka R juga 30 derajat. Kemudian ketika I 120 derajat, maka R 120 derajat. Begitu pula ketika I 150 derajat, maka R-nya adalah 150 derajat. Percobaan yang selanjutnya, saya akan meletakkan benda di depan cermin. Benda yang saya gunakan di sini adalah lilin. Kemudian saya akan mengamati dan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Ketika benda digeser, maka bayangan pun bergeser sesuai dengan bendanya. Ketika benda didekatkan kembali ke cermin, maka bayangan ikut mendekat. Begitupun ketika benda ditarik menjauh, maka bayangan akan menjauh. Dan pada saat saya ukur jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya adalah 14 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika cermin cembung didekatkan pada lilin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Seperti yang terlihat pada layar putih bahwa cahayanya menyebar. Lalu ketika cermin dijauhkan, cahaya menyebar semakin luas. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Pada saat cermin cekung didekatkan dengan lilin, maka cahayanya terfokus pada satu titik. Hal ini disebabkan karena cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan pada lilin, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya dan diperbesar. Pada saat cermin dijauhkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan pada saat cermin cekung berada di tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar.
Selanjutnya, saya akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak bayangan dengan lilin 15 cm dan jarak cermin dengan lilin 10 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah letak lilinnya. Di sini, jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak antara cermin dengan lilin adalah 9 cm. Pengukuran selanjutnya, jarak bayangan dengan cermin adalah 7 cm, sedangkan cermin dengan lilin adalah 6 cm. Pengukuran yang selanjutnya, jarak bayangan dengan lilin adalah 4 cm, sedangkan jarak antara cermin dengan lilin adalah 3 cm. Dan pengukuran yang terakhir adalah jarak bayangan dengan cermin 14 cm, sedangkan jarak cermin dengan lilin adalah 11 cm. Selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin hingga tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Kemudian, saya akan mengukur jarak cermin dengan lilin. Yang pertama, pada jarak 60 cm, bayangan mulai tak tampak pada layar. Kemudian, saya lanjutkan pada jarak 63 cm, bayangan juga tidak tampak. Lalu, pada saat saya geser menjauh pada jarak 65 cm, bayangan juga tidak nampak. Lalu, saya coba lagi pada jarak yang lebih jauh, yaitu 70 cm, bayangan pun tidak tampak. Kemudian, saya lakukan sekali lagi pada jarak 78 cm, bayangan juga tidak tampak. Selanjutnya, percobaan yang kedua yaitu percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan diantaranya adalah lampu senter, selah cahaya, balok kaca saya menggunakan gelas, lilin, lensa cekung, lensa cembung, busur derajat, kertas putih, dan penggaris. Langkah kerja yang pertama adalah menyusun lampu senter, celah cahaya, dan balok kaca. Selanjutnya, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok cahaya. Pada saat lampu senter dinyalakan dan berkas cahaya dari senter merambat lurus di udara, saat menembus kaca, cahaya mengalami pembiasan, sehingga arah sinarnya membelok karena perbedaan kerapatan optik antara udara dan kaca. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran pada sudut datang dan sudut biasnya menggunakan busur derajat dan lampu laser. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberi beberapa tanda pada sudut datang dengan menggunakan jarum pentul. Selanjutnya, pengukuran dapat dilakukan. Pengukuran yang pertama, ketika sudut datang 90 derajat, maka sudut biasnya adalah 80 derajat. Kemudian, saat sudut datangnya 85 derajat, maka sudut biasnya 75 derajat. Lalu, saat sudut datangnya 80 derajat, maka sudut biasnya 70 derajat. Yang terakhir adalah ketika sudut datangnya 75 derajat, maka sudut biasnya adalah 65 derajat. Selanjutnya adalah percobaan menggunakan lensa cembung. Pada saat lensa cembung berada pada jarak dekat dengan huruf, maka bayangan yang tampak adalah jelas dan diperkecil. Kemudian, pada saat lensa ditarik menjauh dari huruf, maka bayangan yang terbentuk adalah tampak lebih besar dari benda dan semakin tidak tampak. Pada saat ini, jarak lensa dengan huruf adalah 12 cm. Dari percobaan ini, sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung adalah maya, tegak, dan diperbesar. Langkah kerja yang selanjutnya adalah mengukur jarak benda dan jarak bayangan pada lensa cembung. Kemudian mengamati sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung. Pengukuran yang pertama, jarak benda berada pada 41 cm dan jarak bayangan 19 cm. Sifat bayangan yang tampak adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, pengukuran yang kedua, jarak benda 27 cm dan jarak bayangan 26 cm. Pengukuran yang ketiga, jarak benda 26 cm dan jarak bayangan adalah 25 cm. Dan yang terakhir adalah jarak benda 28 cm dan jarak bayangan 22 cm. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada lensa cembung adalah nyata, terbalik, dan diperkecil.
Selanjutnya adalah percobaan pada lensa cekung. Pada saat lensa cekung didekatkan dengan huruf, bayangan yang terbentuk adalah nyata dan diperbesar. Sedangkan pada saat lensa cekung bergerak menjauh dari huruf, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulan praktikum ini adalah cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan dibiaskan. Pada pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sedangkan pada pembiasan cahaya mengalami perubahan arah saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Dengan demikian, arah rambat cahaya dapat berubah karena pemantulan maupun pembiasan.